Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi di mata kuliah Biostatistik Deskriptif untuk materi yang kedua atau sesi yang kedua dari perkuliahan kita di semester ini adalah data dan skala pengukuran. Nah, untuk membahas topik ini akan lebih baik saya sarankan Anda untuk membaca hasil-hasil penelitian yang sudah ada sebelumnya, bisa berupa jurnal, bisa berupa skripsi dari kakak kelasnya yang sudah lulus. Dari hasil penelitian itu akan lebih tergambar terkait dengan topik data dan juga skala pengukuran. Dari hasil penelitian itu, kalau teman-teman mau belajar di luar sesi kita ya, itu bisa teman-teman gunakan untuk membuat skill atau kemampuan teman-teman lebih mahir untuk bisa menentukan suatu variabel masuknya ke jenis data apa. Nah, itu di luar sesi. Tetapi untuk di sesi kita di hari ini, setelah saya selesai memaparkan materi ini, kita akan ada diskusi untuk membahas jurnal atau skripsi apapun hasil pencarian teman-teman di Google Scholar, ambil satu penelitian, kemudian nanti akan kita bahas di penelitian tersebut setiap variabel itu contoh jenis data apa, skala ukurnya apa. Ya, seperti itu ya. Nah, ini adalah outline pembahasan saya di hari ini. Ada jenis data, kemudian skala pengukuran, kemudian validitas dan reliabilitas. Yang terakhir adalah tahapan statistik. Pertama kita masuk dulu ke jenis data. Nah, pertama-tama kita harus tahu dulu apa yang dimaksud dengan data. Data adalah kumpulan fakta dari hasil pengukuran. Jadi kita mengukur dulu nih variabel yang kita teliti. Dari hasil pengukuran itu akan keluar, kita mendapatkan data, bentuknya bisa angka atau narasi. Jadi nggak harus selalu bentuknya angka, bisa juga berupa kalimat, tergantung jenis penelitiannya apa, dari suatu variabel atau karakteristik yang kita ukur. Itu data. Data itu modal kita untuk melakukan analisis statistik. Jadi kalau di biostatistik nggak ada data, ya nggak ada kerja statistik gitu ya. Kemudian semua informasi yang berasal dari variabel-variabel dalam studi atau penelitian. Semua informasi yang kita dapatkan, jadi kalau data kita olah, nanti kita akan belajar pengorganisasian data. Setelah data melalui step-step pengorganisasian data, kita bisa mendapatkan informasi. Informasi tersebut yang akhirnya bisa disebarkan kepada halayak umum, halayak ramai, tergantung sasaran kita siapa. Data yang sudah dikumpulkan kemudian diolah dan dianalisis sehingga menjadi sebuah informasi. Jadi kalau saya berulang-ulang bilang ya, data itu tidak bisa berbicara, data itu tidak bisa memberikan kita informasi apa yang ada atau apa yang terjadi di populasi yang kita teliti. Tapi setelah data itu melalui beberapa proses, beberapa step di pengorganisasian data, baru kita bisa mengubah data tersebut menjadi informasi. Informasi tersebut yang baru pada akhirnya bisa berbicara. Oke, dilihat dari sumbernya, data itu dibagi menjadi dua jenis, ada data primer, ada data sekunder. Karena namanya primer berarti langsung dari sumbernya. Artinya kalau data primer, data ini ya berarti diambil sendiri oleh peneliti. Peneliti langsung turun ke lapangan, mengukur, mewawancara, atau melakukan FGD, melakukan proses pengambilan data sendiri, itu yang disebut dengan data primer. Sedangkan data sekunder, data ini didapatkan dari institusi atau lembaga lain ya. Misalnya kalau di kesehatan, berarti yang sering dipakai misalnya data Riskesdas, data Susenas, seperti itu. Kemudian kita olah data tersebut, data yang kita dapatkan dari sumber lain, dari instansi lain, kemudian kita olah, itu yang disebut dengan data sekunder. Kemudian kalau kita bedakan, jenis data itu ada dua jenis, ada data kualitatif dan ada data kuantitatif. Kalau data kualitatif, datanya berbentuk kualitas, berbentuk kata-kata, berbentuk huruf, berbentuk kalimat,
dan hanya bisa diidentifikasi dengan nama atau kategori. Jadi kita mengelompokkan data-data itu. Contohnya misalnya tempat lahir. Tempat lahir kan bisa berupa kota, provinsi gitu ya. Kemudian suku ada suku Jawa, Sunda. Tipe obat, obat keras, obat tidak keras. Kemudian stadium kanker, 1, 2, 3, 4. Derajat sakit, derajat status gizi misalnya. Kalau dikategorikan saja, tidak diproses selanjutnya, itu yang disebut data kualitatif. Kalau dia melalui proses selanjutnya, misalnya dari status gizi, kita kasih angka 1, 2, 3, atau coding bahasanya nanti akan kita bahas di bab yang lain ya. Coding itu baru dia disebutnya data kualitatif, karena bentuknya berupa kategori yang berupa huruf atau berupa kalimat. Kemudian data kuantitatif. Data kuantitatif adalah data yang bisa diukur, kemudian diekspresikan dalam bentuk numerik atau angka. Jadi kalau misalnya si data kualitatif tadi kan kategori ya. Kalau kategori tadi kita ekspresikan dalam bentuk angka, misalnya tempat lahir, kalau misalnya di perkotaan atau pedesaan, misalnya kita mau melakukan penelitiannya tentang perbedaan kondisi kesehatan di perkotaan dan pedesaan misalnya ya. Kalau orang itu lahirnya di perkotaan, misalnya kita ekspresikan dalam angka 1. Kalau dia lahirnya di pedesaan, kita ekspresikan dengan angka 0 misalnya. Nah, data itu akhirnya menjadi data kuantitatif atau bisa kita jelaskan dalam bentuk coding angka. Nah, meskipun nanti dalam perjalanannya tidak hanya terbatas pada coding atau angka ya, nanti kuantitatif ini ada banyak jenisnya. Data kuantitatif bisa dibedakan menjadi data diskrit dan juga data kontinu. Data diskrit, nah ini yang sering sekali mahasiswa bingung membedakan data diskrit dan data kontinu ya. Kalau data diskrit itu kita sebut juga dengan data hitung. Artinya kita peroleh dari hasil perhitungan. Kalau kita menghitung kan berarti tidak mungkin hasilnya desimal ya. Misalnya kita menghitung mahasiswa perempuan di kelas ini gitu kan. Berarti kan kalau kita menghitung 1, 2, 3, 4. Nggak mungkin 1, 2, 3, 4 setengah. Setengahnya dari mana? Kan kita menghitung perempuan jelas, perempuan atau laki-laki kan. Kalau dia perempuan kita hitung 1, kalau dia laki-laki ya nggak kita hitung gitu kan. Atau frekuensi diare misalnya. Kalau dia berapa kali anak ibu mengalami diare dalam 1 hari misalnya. Kan kita menghitungnya 1, 2, 3, nggak mungkin 1, 2, 3 setengah. Setengahnya dari mana? Kan nggak mungkin seperti itu ya. Jadi kalau data diskrit atau data hitung, selalu bentuknya adalah bilangan bulat. Begitupun dengan jumlah anak obesitas, jumlah anak stunting, dan juga jumlah kehamilan. Kemudian kalau data kontinu kita sebut juga dengan data ukur. Data ukur adalah data yang umumnya berbentuk desimal, bisa juga berbentuk desimal, tergantung variabelnya. Macet sebentar. Tergantung variabelnya, misalnya kalau umur mungkin 37 tahun 6 bulan misalnya, atau 20 tahun 5 bulan, atau 20 tahun pas nggak ada desimalnya, itu juga bisa. Kemudian tinggi badan 157,5 cm misalnya. Terus berat badan 50,7 kg, 50,5 kg, atau 50,0 kg. Kadar hemoglobin darah misalnya 11,4 dan seterusnya. Nah, dari data kita masuk ke skala pengukuran. Kalau data bentuknya sudah berupa hasil pengukuran variabel gitu kan. Hasil pengukuran variabel itu tadi bisa diskrit, kontinu kan. Nah, kalau skala pengukuran ini lebih ke gimana cara kita mengekspresikan pengukuran variabel tersebut. Misalnya kita punya variabel berat badan, apa skala pengukuran berat badan? Kita mengukurnya mau dalam bentuk apa? Nah, itu lebih ke skala pengukuran. Oke, klasifikasi yang pertama, kalau datanya kategorik, datanya pengkategorian, gitu ya. Maka skala ukurnya ada yang disebut dengan nominal, ada yang disebut dengan ordinal. Kalian ingat aja kalau nominal tuh nggak ada urutan, nggak ada ranking. Kalau ordinal itu ada ranking.
Misalnya nominal itu contohnya jenis kelamin. Kita kan nggak mungkin meranking, oke, perempuan lebih baik daripada laki-laki atau sebaliknya. Kalau jenis kelamin kita ranking, maka akan terjadi konflik ya antara kelompok feminis dengan kelompok patriarki. Maka jangan sekali-kali meranking jenis kelamin, otherwise kalian bisa dikritik satu Indonesia gitu kan. Atau agama itu kan ya meskipun semua pemeluk agama menganggap agamanya paling baik. Islam, kita sebagai muslim ya berarti menganggap Islam itu yang paling baik, rahmatan lil alamin. Tetapi kalau dalam penelitian kesehatan, penelitian sosial atau dalam penelitian apapun, agama itu tidak kita ranking. Agama itu sifatnya horizontal, tidak divertikalkan. Nanti yang disebut dengan nominal, kemudian golongan darah, ras, suku itu juga berbahaya ya kalau kita bikin ranking. Makanya kalau kategori yang sifatnya horizontal tidak bisa dibikin ranking. Kemudian ordinal. Kalau ordinal kebalikannya, dia ada ranking. Misalnya status ekonomi baik, sedang, kurang gitu kan. Terus status gizi kurang, normal, gizi lebih, obesitas, itu kan ada rankingnya ya. Tentu yang satu lebih baik daripada yang lain gitu. Derajat sakit minimal, moderate, atau severe yang menentukan tingkat keparahan ya. Semakin parah kan berarti semakin tidak bagus. Nah, itu yang dimaksud dengan ordinal. Nah, tadi kan pengkategorian data-data yang sifatnya bisa dikategorikan. Kalau sekarang data-data yang sifatnya angka atau numerik. Untuk data numerik itu dibagi dua, interval sama satu lagi itu rasio. Nah, ngebedainnya gimana? Kalau interval itu nggak ada nilai nol mutlak. Kalau dia nggak ada nilai nol mutlak, artinya dia nggak bisa dibuat kelipatan. Nah, tapi bisa ditentukan jarak atau selisih. Jadi kalian bayangkan ada angka, bisa dibuat selisih, bisa dikurangi gitu ya, tetapi nggak bisa dikali atau dibagi. Nah, itu interval. Kemudian interval ini juga menunjukkan data numerik yang perbedaan antar nilai atau selisih itu memiliki arti yang konsisten. Contohnya temperatur yang kita sajikan dengan derajat Celcius, meskipun satuan bakunya Kelvin, ya udah belajar ya kalau di IPA, satuan baku dari besaran suhu adalah Kelvin, tapi kalau orang Indonesia pakainya Celcius. Nah, kalau di temperatur kita bisa bilang bahwa antara 10 derajat Celcius sama 20 derajat Celcius itu selisihnya 10 derajat. Selisih yang sama juga terjadi pada antara 80 derajat Celcius sama 90 derajat Celcius, sama-sama 10 derajat juga. Tetapi kita nggak bisa bilang bahwa 80 derajat Celcius itu 2 kali panasnya 40 derajat Celcius, karena suhu itu bukan kelipatan. Karena yang satu dingin, yang satu panas. Kalau yang dingin dilipatkan, artinya dia tambah dingin. Nah, bukan itu kan yang terjadi di temperatur. Makanya dia disebut tidak ada nilai nol mutlak, yang artinya 0 derajat itu bukan berarti tidak ada panas sama sekali, tapi dia ada panas, ada kalor, tetapi nilainya 0 derajat Celcius. Contoh lain adalah tes psikologis. Kalau saya nggak tahu deh kalau di tes IQ itu apakah ada orang yang IQ-nya 0, ya kita harus konfirmasi ya. Tapi kalaupun misalnya dia di tes psikologis kemudian hasilnya 0, bukan berarti dia tidak punya mental kan. Dia ada tapi 0 itu bernilai, tetapi interpretasinya bukan dia tidak memiliki IQ. Seperti itu. Nah, itu interval. Bagaimana dengan rasio? Kalau rasio, dia bisa dibandingin dan bisa dilipatkan. Bisa dibuat selisih dan bisa dilipatkan. Dibuat kelipatan. Artinya bisa dikurangi, bisa ditambah, bisa dikali, bisa dibagi. Nah, itu rasio. Contohnya, koper yang beratnya 20 kg adalah memiliki berat 2 kali lebih berat daripada koper yang beratnya 10 kg. Nah, itu rasio. Terus waktu, misalnya kita bisa bilang bahwa 20 menit itu lebih lama 2 kali dibandingkan 10 menit. Itu bisa dilipatkan kan? Kalau bisa diselisihkan juga kan, 20 menit itu berarti
berbeda 10 menit dibandingkan dengan 10 menit, memiliki selisih 10 menit, atau 20 menit berbeda selisih 5 menit dengan 15 menit, misalnya seperti itu. Umur juga rasio. Kita bisa bilang bahwa orang yang usia 40 tahun hidup lebih lama di dunia 2 kali lebih lama dibandingkan orang yang usianya 20 tahun. Misalnya seperti itu. Nah, kalau kita ringkas, kita buat di satu tabel. 4 tadi ya, ada nominal, ordinal, interval, rasio, terus kita mau membedakan mereka ke dalam ciri bisa dibedakan, atau bisa dibuat selisih, bisa dibuat tingkatan atau tidak. Membedakan bukan selisih, bisa dibedakan, bisa dibuat tingkatan, bisa dibuat selisih, atau bisa dibuat kelipatan. Nah, kalau kita lihat dari awal, dari yang nominal, nominal itu bisa dibedakan, laki-laki, perempuan, gitu kan. Tapi tidak ada tingkatan, tidak ada selisih, dan juga tidak ada kelipatan karena dia bentuknya kategori. Jadi kalau kategori, stop di sini. Ya, hanya bisa dibedakan dan dibuat tingkatan, tapi nggak bisa dibuat selisih karena kategori. Kategori itu, selisih itu kan hanya bisa dihitung kalau dia bentuknya angka. Kemudian ordinal, kita bisa membedakan antara yang status gizinya normal dengan status gizinya lebih, kan bisa dibedakan kan? Tapi bisa ditingkatkan, bisa dibuat tingkatan juga, nggak kayak nominal. Artinya yang status gizi lebih buruk dibandingkan dengan status gizi normal. Atau yang status gizi kurang lebih buruk dibandingkan status gizi normal. Yang obes lebih buruk dibandingkan dengan yang normal atau ideal. Kemudian besar beda. Nggak bisa dibuat selisih karena ordinal juga kategori, ya kan? Pengkategorian, jadi nggak bisa dikurangi, nggak bisa dikali, nggak bisa ditambah, nggak bisa dibagi, karena bentuknya kategori. Jadi nominal dengan ordinal, keduanya kategori, dan dia berhenti di membedakan dan membuat tingkatan. Oke, kita beralih ke yang numerik atau angka. Ada interval dan rasio. Kalau interval bisa dibedakan, jelas ya, yang suhu 40 derajat Celcius berbeda dengan yang suhu 37 derajat Celcius. Bisa dibuat tingkatan karena jelas angka ya, yang satu lebih besar dibandingkan angka yang lain, 40 secara angka lebih besar dibandingkan 30 misalnya. Bisa dibuat selisih karena bisa dikurangi, 40 dikurangi 37, bedanya kan 3 tingkatan, 3 angka. Tapi nggak bisa dibuat kelipatan tadi, contohnya temperatur. Yang 40 derajat Celcius bukan berarti lebih panas 2 kali dibandingkan dengan yang 20 derajat Celcius, karena 20 itu dingin. Kalau dilipatkan berarti harusnya 2 kali lebih dingin, tetapi kan 40 derajat tidak lebih dingin, tapi lebih panas. Kemudian rasio. Rasio ini yang memenuhi keempat aspek ini. Dia bisa digunakan untuk membedakan karena yang 60 kg lebih berat dari yang 30 kg. Kemudian bisa membuat tingkatan karena 60 lebih besar daripada 30. Bisa membuat selisih karena 60 dikurangi 30 sama dengan 30. Bisa membuat kelipatan juga karena 60 kg 2 kali lipat lebih berat dibandingkan dengan 30 kg. Jadi beberapa peneliti kalau dia meneliti dia akan lebih cenderung membuat datanya itu dalam rasio atau numerik lah setidaknya, entah itu interval atau rasio. Karena kalau dia bentuknya rasio atau interval itu akan lebih bisa diolah menjadi ordinal atau nominal. Tinggal dikategorikan saja, maka dia akan berubah menjadi ordinal dan nominal. Misalnya rasio berat badan kan, dan tinggi badan. Setelah kita dapat angkanya, berat badan berapa kilogram, tinggi badannya berapa sentimeter, kita bisa mengolah menjadi indeks massa tubuh. Indeks massa tubuh, dari indeks massa tubuh, kita bisa kategorikan ke status gizi kurang atau status gizi lebih. Nah, itu tingkatannya. Jadi, rasio dianggap lebih baik karena bisa, kalau kita olah, kita analisis, bisa kemana-mana. Bisa diolah jadi ordinal, gitu. Tapi kalau sudah ordinal, nggak bisa dibalikin ke rasio. Ya, gitu. Kemudian masuk ke validitas dan reliabilitas. Kalau dalam pengolahan data, jadi kan stepnya kan data dikumpulin, kemudian data diolah, kemudian data sajikan.
Kalau dari pengumpulan data, misalnya kita kan melakukan pengukuran ya. Kita mengukur variabel tertentu, misalnya berat badan. Pertama-tama kalau dalam melakukan pengukuran, tentu kita harus melakukan pengukuran yang baik. Timbangannya harus bagus, kuesionernya harus bagus, wawancaranya step by step-nya harus sesuai prosedur, supaya nanti pada saat diolah, hasilnya bisa kita percaya. Oh ini benar, hasilnya seperti ini, karena saya ngukurnya udah benar, gitu kan. Tapi kalau ngukurnya nggak benar, nanti saat diolah, disajiin, kita kan jadi sulit untuk percaya data itu ya. Kan? Makanya sejak dalam proses pengukuran, untuk bisa mengukur suatu variabel, contohnya balik lagi berat badan misalnya, kita harus pastikan alat yang kita gunakan, timbangan yang kita gunakan itu harus valid dan reliable. Dua syarat ini harus dipenuhi untuk menghasilkan data yang bagus dan bisa dipercaya setelah kita sajikan nanti, kan? Nah, apa sebenarnya yang disebut dengan validitas dan reliabilitas? Kalau validitas artinya alat itu harus bisa menggambarkan seberapa jauh pengukuran yang dilakukan, bisa mengukur nilai yang sebenarnya yang diukur. Artinya kalau timbangan ya berarti harus bisa mengukur timbangan. Harus bisa mengukur timbangan. Harus bisa mengukur berat badan misalnya. Terus apa lagi? Timbangan makanan berarti harus bisa mengukur berat makanan gitu. Artinya kalau validitas kita terjemahkan ke dalam terminologi yang lain, valid itu berarti tepat, akurat, dan sahih. Sementara kalau reliabilitas sering dengar ya, ih kamu kok jadi teman reliable banget sih gitu kan. Apa sih sebenarnya reliabilitas itu? Reliable itu artinya kita bisa percaya sama dia, kita bisa bergantung sama dia. Setiap kita susah, dia selalu, sorry ini agak dramatis, setiap kita susah, dia selalu ada untuk kita. Nah itu reliable. Nah sama, alat yang kita gunakan untuk melakukan pengukuran atau mengambil data itu juga harus bisa diandalkan. Harus selalu ada ketika kita butuh, bukan seperti itu konsepnya, tetapi harus selalu benar dan konsisten pengukurannya. Jadi kalau bisa didefinisikan, reliabilitas itu artinya bisa menggambarkan seberapa jauh pengukuran yang diperoleh dengan menggunakan instrumen. Instrumen itu macam-macam ya, instrumen penelitian itu nggak harus alat, nggak harus timbangan tadi, tapi juga bisa berupa kuesioner, karena tergantung variabelnya apa yang mau diukur. Jika diulangi akan menghasilkan hasil yang sama atau konsisten. Misalnya kita ngukur berat badan si A saat ini pakai alat itu, pakai timbangan ini, misalnya 60 kg, 5 menit lagi kita lakukan pengukuran lagi, hasilnya juga harus 60 kg. Nah itu yang disebut dengan reliable. Contoh, ada 2 timbangan. Yang satu dipakai di penelitian, yang satu ditaruh di mall. Oke. Seorang pelajar melakukan penimbangan dengan timbangan yang dilakukan di penelitian, hasilnya berat badan dia 68 kg. 2 hari kemudian dia pergi ke mall, jalan hangout sama temannya, beli chat time, oh enggak ya, beli boba, sama aja. Kemudian dia nimbang, hasil berat badannya 75 kg. Nah kan dia kaget tuh, ya ampun, dalam 2 hari berat badan saya naik 7 kg, oh my god, ini gak mungkin gitu kan, gak lebay. Sorry, saya sering lebay. Karena dia gak percaya, akhirnya dia ngukur lagi kan, pakai timbangan yang sama di mall itu, coba saya nimbang lagi, kayak dibohong deh. Ternyata hasilnya 75 kg. Nah berarti kan dia akan cenderung lebih mempercayai timbangan yang sekarang ada di dekatnya itu kan, yang di mall itu kan, yang 75 kg. Ya ampun, ternyata aku menggendut, ternyata timbangan yang kemarin di penelitian itu ternyata salah. Padahal nggak seperti itu, karena dia harus memperhatikan 2 aspek. Pertama, reliabilitas, dan yang kedua adalah validitas. Kalau dari segi reliabilitas, timbangan yang di mall itu sangat reliable, karena selang 5 menit dia mengukur angka yang sama, 75 kg. Artinya dia konsisten, secara reliabilitas dia baik. Oke, tapi bagaimana dengan validitas? Secara validitas dia bisa jadi buruk, karena kita nggak tahu kalau di mall itu timbangannya dikalibrasi atau enggak, ada maintenance-nya atau enggak.
kita nggak tahu udah berapa orang yang pakai, karena kan orang lewat, ayo kakak coba ditimbang, mungkin dia jualan WRP, kalian tahu nggak sih WRP? Susu, atau dia jualan produk kesehatan yang berkaitan sama diet-diet dan semacamnya. Terus, ayo kakak coba ditimbang berat badannya, dan kita nggak tahu si kakak salesnya itu apakah sering mengkalibrasi timbangannya atau tidak. Jadi kita nggak tahu timbangannya benar atau enggak, ya kan? Kalau dari segi validitas bisa jadi dia buruk, karena kalau orang melakukan penelitian, sebelumnya timbangannya sudah pasti dikalibrasi dulu. Kalibrasi. Kalian sudah familiar belum sih sama kalibrasi? Kalau di kimia atau di fisika misalnya, kalibrasi alat itu kan berarti kita harus pastikan angka alat itu dimulai dari angka 0. Nah, timbangan pun demikian, harus dikalibrasi. Sehingga saya ulangi, timbangan berat badan di mall, secara reliabilitas dia baik, tetapi secara validitas bisa jadi dia buruk. Karena maintenance-nya tadi. Tapi gimana timbangan yang dilakukan di penelitian? Secara validitas mungkin dia baik, tetapi secara reliabilitas kita nggak tahu dia baik atau tidak, karena pengukurannya hanya 1 kali. Kita nggak tahu di pengukuran yang selanjutnya angkanya sama atau tidak. Ya. Terakhir, pengorganisasian data. Jadi data itu setelah kita dapat, untuk bisa disajikan menjadi informasi, untuk bisa diringkas menjadi informasi, ada beberapa step yang dilakukan sama peneliti. Jadi tahapan di dalam statistik itu ada pengumpulan data, tadi ya pengukuran dan teman-temannya. Kemudian penyusunan data atau data organizing. Setelah dikumpulkan datanya disusun, dirapihkan per subjek atau per nomor responden misalnya. Kemudian setelah itu analisis data, dilakukan data analysis, pengolahan data ya. Kemudian penyajian data, setelah data diolah, siap disajikan dalam bentuk grafik, tabel, itu yang disebut dengan data presentation atau penyajian. Dan yang terakhir adalah interpretasi data, membaca, menginterpretasikan, menerjemahkan hasil penyajian data itu, atau disebut dengan data interpretation. Mengapa harus ada 5 step ini? Karena tadi tujuan statistik di awal adalah meringkas data menjadi informasi, sehingga informasinya bisa dibaca sama orang, bisa berbicara, bisa menunjukkan kejadian apa yang terjadi di sampel tersebut. Nah, untuk tahapan-tahapan statistik ini akan kita pelajari di sesi yang selanjutnya. Di setiap sesi nanti akan didetailkan proses-proses di 5 tahapan statistik ini. Ya. Oke, sampai di sini materi dari saya. Setelah ini, seperti yang saya bilang tadi, akan ada diskusi dan ada kuis. Jadi harus menyimak video ini sampai akhir ya. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga penjelasan saya cukup jelas. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.